Kita kembali lagi di Hidup Sehat pemirsa, dan hari ini kita kemarin kita itu menerima kabar duka ya. Yes, betul sekali. Dan salah satu menteri kita meninggal itu karena ya? Yes, betul ya. Dan tentunya itu ada berita ya, itu mengenai karena infeksi paru. Yes, betul sekali. Nah, kita akan bahas. Benar, Dokter Alin, kita akan membahas infeksi paru apa sih itu? Ya, betul nah, sekali. Bersama kita sudah ada Dokter Muhammad Januar Fajar, spesialis paru. Oke dokter, apa kabar dokter? Alhamdulillah Selamat baik. Pagi, dokter. Pagi, nah, sebelum kita menjawab nih dok, banyak sekali fakta mitos yang mengenai infeksi paru nih di masyarakat. Tapi sebenarnya nih masyarakat juga perlu nih dijabarkan ya kan tentang infeksi paru itu seperti apa sih sebenarnya? Benar. Iya. Gimana dokter? Silakan dokter. Oke, jadi penyakit paru itu adalah penyakit yang menyerang paru itu dulu. Terus kemudian biasanya itu gejalanya ada dua. Ya. Gejalanya adalah biasanya respirasi itu adalah sesak atau batuk, itu dulu. Terus kemudian infeksi yang tersebut adalah pastinya menyerang paru. Dan menyerang paru itu bisa berakibat dari virus, jamur, atau bakteri. Itu. Oke, jadi ada gejalanya pada umumnya dua tadi ya? Ya, sesak sama batuk ya? Yes. Oke, nah batuk seperti apa sih dokter yang patut diwaspadai sehingga ciri dari infeksi paru? Mungkin masyarakat ingin tahu dok. Ya, jadi yang namanya batuk itu ada dua, yaitu batuk kering atau yang satu lagi batuk berdahak. Kemudian ada yang batuk yang tidak produktif sama yang produktif. Kita biasanya kalau misalkan penyakit paru itu biasa yang terjadi batuknya itu lebih dari 3 hari. Tapi kalau ada juga batuk yang ciri khas yang kita mengarah ke satu penyakit, itu biasanya batuknya lebih dari 2 minggu. Itu lebih dari 2 minggu. Oke. Nah, mungkin tadi dokter sempat menyebutkan produktif tidak produktif. Itu maksudnya itu masyarakat perlu tahu nih ya, produktif itu maksudnya mungkin berdahak ya dok ya? Iya, jadi yang produktif itu berdahak sehingga mengakibatkan adanya mukus yang banyak yang dikeluarkan dari mulut. Betul. Nah mungkin dari warna dahak, misalnya dahaknya keluar nih dok, mungkin masyarakat bisa lihat, oh dahaknya bening dok, atau oh dahaknya itu kuning atau kehijauan. Nah itu sebenarnya ada ini nggak sih dok, ada perbedaannya gitu, atau bahkan ada yang berdarah gitu ya? Silakan jadi, dokter. Kalau misalkan dahak itu ada yang bening, kemudian ada yang purulen itu warnanya hijau atau warnanya kuning, atau yang mengandung darah atau darah. Jadi kalau misalkan yang mengandung misalkan yang purulen itu biasanya ada infeksi. Kemudian kalau misalkan ada yang batuk bening, darah, darah, itu yang darah biasanya adalah ini yang paling ekstrim ya, itu adalah keganasan misalkan begitu, atau infeksi misalkan TBC misalkan begitu ya. Terus kemudian bening biasanya karena virus bisa juga, atau virus yang purulen juga ada. Jadi hati-hati bagi masyarakat yang bilang, oh batuk saya warnanya bening doang, nggak ada apa-apa. Ternyata bisa indikasi infeksi virus ya. Oke, dokter, kita fakta mitos pertama nih dokter. Nah katanya infeksi paru beresiko berbahaya bagi orang yang berusia lanjut. Fakta atau mitos? Itu fakta. Karena begini, fakta itu. Karena orang usia lanjut, yang usianya kalau misalkan definisi kita adalah usia lanjut itu geriatri yang lebih dari 62 tahun, itu karena sistem imunnya sudah turun, sehingga kuman dapat lebih masuk dan dapat mengakibatkan penyakit paru. Yes, betul sekali ya. Dan memang kalau paru-paru ini kan salah satu port di entry ya. Jadi di saluran nafas kita ya, dari bolong itu kan dari hidung, lalu melalui mulut, kemudian ke tenggorokan ya dok, lalu kemudian ke paru. Nah ini kita punya gambar nih ya, supaya kita masyarakat dan juga kita juga bisa lebih paham nih ya dok ya. Ini. Yes, nah dari sini lalu kemudian masuk dari tenggorokan ke trakea, betul. Dari situ ke paru-paru. Yes, gitu. Jadi paru merupakan organ pertama yang langsung terpapar dari udara luar. Jadi langsung masuk ke dalam paru. Dari trakea, dari saluran napas atau dari mulut, kemudian masuk ke trakea, kemudian masuk ke dalam paru. Betul. Dan setiap hari tentunya tiap detiknya kita bernafas sampai pada akhirnya di usia 62 tahun ke atas pasti mungkin fungsinya udah mulai terganggu ya dok ya. Betul.
Betul. Jadi makanya risikonya jadi lebih tinggi tuh ya pada lansia gitu. Nah, fakta mitos berikutnya. Keparahan infeksi paru ini tergantung pada mikroorganisme yang menginfeksi paru. Ini fakta atau mitos, dokter? Ya, itu fakta. Karena begini, mikroorganisme itu adalah kuman yang akan menginfeksi paru. Ya. Jadi kayak di rumah sakit gitu ya, kita salah satu kuman yang ganas mikroorganismenya yang kita tampung. Misalkan kita, jadi begini, kenapa mikroorganisme harus tahu? Karena tadi ada cerita pneumonia dulu ya. Jadi pneumonia itu adalah, sedikit cerita nggak apa-apa ya. Jadi suatu peradangan paru yang diakibatkan oleh virus, bakteri atau jamur. Ya. Nah kemudian kalau mikroorganismenya misalkan bakteri, itu tergantung dari jenis bakteri yang masuk. Ya. Nah kebanyakan kalau sudah diisolasi di rumah sakit, banyak bakteri-bakteri, terutama bakteri, ada dua nih, gram negatif atau positif. Yang bahaya biasanya gram yang negatif, biasanya begitu. Kalau virus yang masuk, kemarin yang ramai itu ya, adalah karena apa? Viral loadnya tinggi. Nah, hingga orang tersebut dapat mengakibatkan kejadian sakit pada paru. Oke, maksudnya tadi COVID ya, virus COVID-19. Nah, terkait dengan berita duka kemarin, Bapak Ibu Molong yang katanya beliau menderita diabetes. Nah, fakta mitos berikutnya berkaitan dengan ini, dokter. Infeksi paru dapat terjadi akibat komplikasi diabetes. Fakta atau mitos? Tapi jadi jawab dulu, dokter. Sesaat lagi kita akan kembali. Tetap di Hidup Sehat.